Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di kelas online fisika bersama saya, Ibu Wari, guru fisika dari SMA Negeri 5 Metro Lampung. Di video kali ini kita akan belajar materi yang super keren, yaitu materi termodinamika yang merupakan materi kelas 11 SMA. Nah, untuk termodinamika sendiri nanti akan Ibu bagi menjadi beberapa bagian ya. Untuk video kali ini kita akan membahas khusus hukum 1 termodinamika. Nah, mau tahu seperti apa? Simak terus videonya sampai habis ya. Di slide ini kalian bisa melihat video tentang cara pembuatan popcorn. Nah, pasti kalian tidak asing ya dengan makanan yang satu ini. Sebenarnya bagaimana sih cara membuat popcorn itu? Pada umumnya untuk membuat popcorn itu kita membutuhkan peralatan panci ya. Nah, panci yang bertutup. Biji popcorn kita masukkan ke dalam panci, kemudian kita panaskan. Nah, setelah beberapa saat, tentu nanti kita lihat itu ada perubahan ya, baik dari segi bentuk popcornnya yang tadinya berupa biji-biji, kemudian mulai berubah bentuknya menjadi lebih mekar. Kemudian gerakannya ya ada seperti berjingkrak-jingkrak sampai tutup pancinya itu bisa terdorong. Nah, apakah kalian tahu peristiwa membuat popcorn ini juga termasuk peristiwa termodinamika loh? Nah, sudah ada yang tahu belum apa itu termodinamika? Oke, mari kita bahas bersama. Termodinamika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos yang berarti panas dan dynamic yang berarti bergerak. Jadi secara sederhana termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari perpindahan energi dalam bentuk kalor atau panas dan usaha yang terjadi di antara sistem dan lingkungan. Nah, mari kita amati gambar berikut ini. Ini ada proses memanaskan air di dalam panci. Nah, yang namanya sistem ini adalah tempat berlangsungnya proses termodinamika atau yang sedang diamati. Dalam hal ini berarti air di dalam panci. Sedangkan lingkungan ialah segala sesuatu di luar sistem. Dalam hal ini adalah suhu di luar panci, di dapur, nyala api, dan lain sebagainya itu merupakan lingkungan. Contoh peristiwa termodinamika yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari ini banyak ya, di antaranya adalah proses ketika kita sedang memasak nasi, kemudian ketika kita menyimpan makanan di dalam lemari pendingin, ataupun tadi proses memanaskan air sehingga mendidih. Mari kita ambil contoh pada proses memanaskan air. Pada proses memanaskan air, kalor yang diberikan oleh nyala api kompor, dalam hal ini kita sebut sebagai lingkungan, itu diberikan kepada sistem, yaitu air di dalam wadah. Nah, karena terjadi perbedaan suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah yaitu air, maka di situ akan terjadi perpindahan energi, yaitu energi kalor tadi ya. Nah, energi kalor tadi digunakan untuk memanaskan suhu, tadi berarti nanti lama-kelamaan suhu airnya meningkat ya, dan akhirnya nanti akan mendidih. Kita lihat di situ terjadi usaha yang dilakukan oleh air. Usahanya apa? Coba kalian amati ketika mendidih, kemudian tutupnya, pancinya itu ya, biasanya kan sering bergerak-gerak. Nah, itu berarti terjadi usaha yang dilakukan oleh sistem. Kemudian akibat adanya perpindahan kalor tadi, perpindahan energi tadi juga akan mengubah energi di dalam sistem energi airnya tadi ya, terjadi perubahan energi dalam. Jadi intinya kalor yang diberikan oleh lingkungan tadi oleh sistem digunakan untuk mengubah energi dalam
dan untuk melakukan usaha. Nah, inilah yang disebut dengan hukum satu termodinamika yang berbunyi, jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan usaha. Secara matematis dituliskan Q sama dengan delta U plus W, di mana Q-nya adalah kalor dalam satuan Joule, U-nya energi dalam ya dalam satuan Joule, W-nya kerja atau usaha dalam satuan Joule. Nah, ini ada beberapa perjanjian ya. Q akan bernilai positif jika sistem menerima panas atau menerima kalor. U atau delta U akan bernilai positif jika energi dalam sistem itu naik. Dan W akan bernilai positif jika sistem melakukan usaha. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Jika kalor sebanyak 2000 Joule ditambahkan pada sistem, sedangkan sistem melakukan kerja 1000 Joule, berapakah perubahan energi dalam sistem? Oke, diketahui dari soal Q-nya itu bernilai plus, yaitu 2000 Joule. Kenapa plus? Karena sistem menerima kalor. Kemudian kerja W itu bernilai plus 1000 Joule karena sistem melakukan usaha. Yang ditanyakan adalah perubahan energi dalamnya atau delta U. Nah, maka kita bisa menerapkan dengan cara memasukkan ke dalam persamaan hukum satu termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U plus W. Q-nya 2000 sama dengan delta U plus 1000, sehingga delta U-nya adalah 2000 dikurangi 1000. Jadi perubahan energi dalamnya adalah sebesar 1000 Joule. Karena positif maka terjadi kenaikan energi dalam sistem. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Ya anak-anak, demikian tadi pembahasan mengenai hukum satu termodinamika. Semoga bermanfaat, tetap semangat ya, salam sehat dan juara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.